Hai Great Bau, baik pandai. Jadi ceritanya tuh kebetulan saya ketemu satu kit wishlist selama saya waktu saya jalan-jalan mau nyari apa kemarin tuh. Oh, blind boxnya motor nuklir. Tapi sayangnya malah kosong tuh si motor nuklir. Jadi akhirnya saya beli si Bau ini. Dan seperti inilah penampakan dari box artnya. Dan sebenarnya tuh saya pengen yang merah, tapi ada nih yang hijau. Ya sudah, beli saja. Seperti biasa, selain ada manual book, tentunya ada stiker reguler. Dan ini kita dapat stiker satu lagi teman-teman. Ini harusnya buat commander, bukan yang trooper. Pada kit ini saya menemui molding yang kurang rapi teman-teman. Ini khususnya di innernya, banyak yang gak rapi, meluber-luber. Dan punya saya ini ada part yang patah, padahal belum diapa-apain. Dan ini tuh harusnya nggak terlalu tipis teman-teman, tapi gampang patah tuh aneh. Seenggaknya masih ada konektor, jadi masih bisa dipasang. Tapi setelah dipasang ini juga ikut patah di dalam kan ya bang. Astaga. Ya, akhirnya saya jalan bentar ke minimarket paling dekat buat beli lem. Di sini saya pakai bantuan lidi biar lebih mudah nanti masangnya. Tetesin sedikit lemnya, terserah alasnya, yang penting plastik sih kalau bisa. Pakai lidi tadi buat ngasih lemnya, dan ini sedikit aja teman-teman. Dipas yang part kuningnya itu aja. Kalau udah tinggal dipasin dan dipasang lagi. Jangan lupa bagian sisi yang dalam itu juga dikasih lem, tapi dikit aja teman-teman. Tepatnya di bagian patahannya saja. Dan sayangnya itu di beberapa inner itu konektornya juga lebih mudah patah teman-teman. Let's go. Dan inilah dia High Grade Bau by Bandai. Seperti biasa kita akan putar-putar terlebih dahulu kit satu ini biar teman-teman bisa melihat detailing pewarnaan dari kit satu ini. Dan jujur saja saya rada lupa teman-teman, si Bau ini muncul dalam seriesnya Zeta atau Double Z gitu. Ya pokoknya antara dua series itu. Dan buat desainnya sendiri ini masih masuk teman-teman kalau disandingin dengan kit yang 2010-an ke atas, bahkan 2020-an itu masih pantas banget nih. Padahal kit ini sudah berumur hampir 25 tahun lebih malahan. Memang looknya badass banget, desainnya mantep banget, tetapi artikulasinya jelas masih ikut artikulasi lama tentunya. Maka dari itu artikulasi dari Bau ini akan sangat terbatas, apalagi mengingat ini kit transformasi yang dimana transformasi ke mobile armornya ini tanpa option part ya. Dan kenapa Bau itu menjadi salah satu inceran saya? Karena si Bau ini itu badannya Gundamable banget. Ganti kepala langsung jadi Gundam deh. Ya ini cocok nih kalau warna hijau yang ini. Buat kitnya sendiri sudah ada teman-teman yang kepalanya sudah diganti Gundam. Lebih tepatnya di Ribbon 100 ya. Namanya tuh Gundam Lindrum dan jelas ini premium Bandai. Tapi emang cocok di custom sih. Dan ini BTW part yang di kepala. Untuk bagian atasnya ini rada susah rapat. Kalau di bagian bawah sih memang sengaja dibuat celah tuh. Dan yang bikin kit ini di luar nalar tuh ada di desain dan proporsinya teman-teman. Coba aja dibandingin dengan series Hagi yang lama kayak Zakuto yang lama atau Gundam apapun itu yang old model tentunya ya. Atau series yang lebih mudahan daripada seriesnya Double Z dan juga Zeta. Kayak Sid yang ya kit lama yang remastered itu proporsinya tuh pada aneh-aneh anjir. Contohnya kayak High Grade Strike Freedom, High Grade Freedom, High Grade Impulse yang lama itu bahkan umurnya sama si Bau ini lebih muda mereka, tapi proporsinya itu aneh-aneh teman-teman. Dan sekali lagi jelas ini artikulasinya masih ikut yang lama. Ya kalahnya cuma di bagian situ sih. Masih berharap ada revive-nya. Nah, sebelum menuju ke artikulasi, ini backpacknya akan saya lepas dulu biar nanti nggak mengganggu gerak-geraknya. Dan ini gede banget nih konektornya. Ini tebel banget. Berapa mili nih kira-kira? Buat artikulasi kepalanya sendiri ini masih bisa dimiring-miringin dan dianggukin sedikit teman-teman. Dan ini tuh kalau ke samping banget nggak bisa karena ini mentok yang part kuning yang patah tadi tuh. Buat ngelihat ke atas juga ini nggak bisa teman-teman, jadi cuma bisa ngaku-ngaku dikit saja. Ngelihat join yang kayak gini tuh ngeri teman-teman waktu masang, takut patah. Shoulder armornya ini masih bisa dinaik turunin dan ini independen teman-teman, jadi nggak langsung gabung sama lengan. Lengannya juga bisa diputer ke atas sampai ke bawah muter gitu, dan lengan bawahnya ini juga masih bisa rotate kayak gini teman-teman. Nah buat naik ke atasnya cuma sebatas ini, jadi kalau kita pengen gerakin ke atas ya harus diputer dulu tangannya kayak gini. Sikunya sendiri hanya bisa ditekuk sampai sebatas ini saja. Torsonya sendiri ini nggak ada artikulasi teman-teman karena part hijau muda ini ngelok ke bagian bawahnya itu teman-teman. Nah jadi di sini tuh kita nggak bisa maju mundur, muter dan ke samping-samping. Ya nggak bisa apa-apa ini. Sempaknya sendiri ini bisa dinaikin sedikit saja.
Ya, cuma sedikit saja nih. Dan untuk bagian samping ini kita bisa naikkan teman-teman dan juga diputar. Ya, ini berfungsi buat bagian transformasi nanti. Sempak belakangnya sendiri ini nggak bisa digerakin teman-teman. Dan untuk di bagian bawah ini nggak ada lubang buat stand base. Ini ada cuma booster. Jadi kalau mau stand base itu harus stand base yang dicapitin di bagian torsonya. Karena ini yang nggak ada nih. Lututnya sendiri ini sebenarnya udah pakai double join yang simple teman-teman ya, double join lama ini. Tapi nekuknya cuma bisa saat transformasi aja maksimalnya. Buat nyamping sih lumayan oke, cuman untuk maju mundur ini susah banget. Lututnya sendiri ini kalau buat nekuk ini sebenarnya lumayan teman-teman, tapi ya memang kurang maksimal. Buat bagian telapak kakinya sendiri ini masih bisa digerak-gerakin, goyang-goyang maju mundur dan juga ditekuk teman-teman. Dan bagian armor kecil ini juga bisa dinaik turunin. Kembali lagi ke backpack, dan pada backpack ini ada beberapa titik artikulasi, kecuali di bagian tengah ini sama yang bagian hijau tua, karena itu nggak bisa digerakin teman-teman. Yang bisa digerakin itu bagian sayap-sayapnya itu bisa diputarin seperti ini, dan untuk bagian bawahnya itu juga bisa dimiringin ke atasin. Buat gerakin backpacknya juga ini ada di bagian PC ini teman-teman. Aksesorisnya sendiri kita dikasih satu trigger hand buat tangan kanan kayak gini, dan juga rifle walaupun satu warna ini detailingnya juga lumayan cakep. Buat rifle-nya sendiri kita hanya bisa pasang trigger hand karena holding gasnya ini sudah berbentuk seperti ini, jadi hanya bisa pasang sama beam sabernya kayak gini. Shieldnya ya lumayan lah walaupun hanya satu warna dan gak ada stiker yang mewarnai di sini. Dan ini handle-nya bisa dinaik turunin dan diputerin teman-teman. Section yang saya suka ini ada di bagian torsonya teman-teman. Ini tepatnya di kunciannya ini yang warna hijau muda tuh teman-teman. Nah, ini bisa dimundurin seperti ini. Ini fungsinya buat ngelok teman-teman. Supaya apa? Supaya flare kakinya enggak lepas waktu dipasang atau digabung seperti ini. Dan bawahnya pun ini teman-teman sistemnya unik ya. Ya kit lama tapi ini keren banget. Enggak perlu option part, cuma docking manual. Ya walaupun nanti ngorbanin bagian artikulasi. Ini mungkin saja buat sebagian orang itu ada kurang. Cuman menurut saya ini ya ini keren banget. Bagian transformasinya sendiri ini akan saya cepatin biar ya teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Pendapat saya sih ini untuk bagian atasnya keren temen-temen, tapi untuk flare kakinya nih apa anjir, kayak katak gue. Plus kalau kita mau masukin dalam mode mobile armor seperti ini, kita juga harus pakai stand base yang capit karena di sini nggak ada lubang sama sekali teman-teman. Bahkan gambar di manual booknya sendiri ini nggak di stand base, langsung dikasih ke alas. Kalau masih ada yang tanya stand base capit itu seperti apa, stand base capit itu seperti ini teman-teman. Ya kalau di online tuh nyari aja yang buat stand base Figma atau SHF. Tingginya sendiri buat yang satu universe kayak Zakuto ini, si Zaku ini lebih pendek teman-teman. Kalau gantian disandingin dengan si Vargil, si Bau ini akan ya sedikit lebih pendek, sedikit saja. Tapi tanduknya memang lebih tinggi si Bau. Dan kalau kita ambil lagi dengan Relgrad Nugadam, jelas ini kalah ya Bau. Tapi ini Bau memang tinggi sih hitungannya. Oke, sampai di sini episode kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.